Assalamualaikum. Soal NAD dan NMN, kita udah beberapa kali ulas. Yang belum paham silahkan aja cek lagi video yang lalu. Karena kalau diulang-ulang lagi dari awal, ini bakalan boring ya buat yang udah rutin memantau kanal kita ini. Yuk kita lanjut obrolan kemarin. Jadi ya, kemarin kita udah simpulkan, kalau sekedar pakai suplemen NMN toh, itu akan cenderung nggak terlalu manjur untuk memboosting NAD. Dan jadinya dalam keseharian bakalan nggak terlalu ngaruh, nggak terlalu kerasa apa-apa. Dari hasil lab dibilang oleh para pakar, suplemen NMN atau prekursor NAD yang lain yang dijual di luar sana itu paling meningkatin level NAD di tubuh kita 5%-an aja, lebih dikit, jauh di bawah 10%. Yaitu itu pun kalau NMN-nya asli, kalau abal-abal itu lebih nggak jelas lagi tentunya. Cuman kalau yang pada jual obat dan yang testimoni soal suplemen NMN, itu kok kayaknya luar biasa gitu ya. Ada yang bilang gini, walaupun di lab dibilang level NAD kita cuma naik 5% dengan suplemen NMN, tapi saya ngerasain sendiri stamina dan stamina saya itu serasa jadi berlipat ganda, bla bla bla. Nah, jangan salah, kita ini mesti cermat kalau dengerin sharingnya dari para penggiat kesehatan dan influencer yang top-top. Namanya penggiat kesehatan kan ya, udah top lagi. Nggak mungkin dia itu jurusnya cuma satu atau cuma dua. Sadar nggak sadar, cerita nggak cerita, seringnya tuh ya yang testimoni bahwa NMN itu khasiatnya Jos Gandos, Top Markotop, dia itu udah mengaplikasikan banyak jurus sehat, terus di ujungnya dia tambah suplemen NMN, atau dengan kata lain, dia itu udah mengaplikasikan jurus kombinasi. Nah, coba aja kalau suplemen itu dipakainya sama orang yang mager 100%, terus nggak punya jurus sehat lainnya apapun, gimana hasilnya? Walau alam bisawab nih kalau kayak gitu. Karena secara teorinya ya, untuk boosting NAD yang efektif, ya mesti pakai jurus kombinasi itu. Jurus kombinasi yang tepat akan meningkatkan NAD nggak sekedar 10%, tapi berpuluh-puluh persen. Seperti apa sih jurus kombinasi yang tepat? Bukannya pakai jurus silat cimande yang dikombinasikan dengan jurus main engklek ala Cicadas. Kalau itu jurus nggak jelas tuh. Kemarin sudah kita ulas ya, 3 unsur yang mesti dicermati. Pertama, kita mesti menekan demandnya si NAD di tubuh kita. Kedua, kita mesti mengefisienkan pabriknya NAD di tubuh kita. Ketiganya, barulah kita bisa kencengin inputannya. Antara lain dengan prekursor NAD, berupa niacin, vitamin B3, NR, atau NMN, kayak gitu. Nah, ini bisa kita bahas lebih lanjut nih. Ini nggak usah terlalu dibahas ya. Tinggal cari aja suplemennya, minum, lek, selesai urusan. Cuman mesti diingat, kalau beli NMN yang asli itu katanya bakalan mahal karena memprosesnya itu susah. Jadi kalau beli NMN yang murah meriah, dah gitu mereknya nggak terkenal, risikonya silakan aja ditanggung oleh masing-masing. Walau begitu, ada yang bilang ya, asalkan yang lain-lainnya diberesin, prekursor yang diasup sebagai suplemen, itu jangan-jangan nggak perlu NMN yang mahal-mahal. Pakai niacin atau vitamin B3 aja, itu jangan-jangan udah bisa juga. Walau mending kita fokus ke yang nomor 2 ya. Gimana sih mengefisienkan pabriknya NAD? Kata kuncinya di situ, kita mesti maksimalkan faktor yang bernama NAMPT. Kalau tinggi, mengindikasikan pabrik NAD kita top markotop, yaitu yang berasal dari daur ulang bahan-bahan internal atau yang disebut salvage pathway. Maupun untuk yang memproses lebih lanjut dari prekursor-prekursor yang diasupkan ke tubuh kita. Untuk menaikkan level NAMPT gimana? Nah, caranya pertama kita mesti optimalkan fungsi mitokondria sel-sel kita. Kata kuncinya mitokondria. Yang kedua, optimalkan konstelasi gut microbiome di perut kita. Jelas nih kata kuncinya gut microbiome. Yang ketiga, secara konsisten kita mesti memunculkan eustress atau stres positif. Ini konsisten atau persisten ya. Pokoknya itulah ya. Jelas bukan asisten. Walah, asisten di sopo. Dalam kaitannya dengan itu semua, beberapa kata kunci lain sering disebut oleh para pakar, yaitu mindfulness, positivity, fasting atau time restricted eating, proper diet, terus working atau exercise. Bisa HIT, high intensity training, bisa training cardio, bisa angkat beban. Bagian ketiga, gimana caranya untuk menekan kebutuhan NAD di tubuh kita? Secara spesifiknya, kebutuhan NAD di tubuh kita itu akan jauh menurun kalau kita bisa menekan 2 faktor, yaitu CD36 gitu dan NNMT. Bla bla bla, ini bisa panjang lebar kalau kita bahas satu-satu. Yang punya hasrat ilmiah silakan googling sendiri aja lah ya. Tapi intinya penelitian sudah membuktikan kalau 2 unsur tadi ditekan, kebutuhan NAD di tubuh kita akan menurun drastis. Silakan diperhatikan nih 2 kata kunci. Terus nih cara meredamnya gimana? Ya healing dan pola hidup yang lebih bersih gitu deh. Antara lain nih ya, fasting lagi tadi,
extended fasting khususnya, itu bakalan bisa menekan inflammation, oxidative stress, dan seterusnya. Karena biasanya selama fasting itu ya, pembakaran glukosa sebagai sumber energi tergantikan oleh keton dan lemak yang lebih bersih. Kemudian yang lain itu diet rendah gula karbo atau proper diet tadi. Tapi yang pada diet carnivore jangan girang dulu, karena yang berikutnya itu bisa didapatnya dari tumbuh-tumbuhan. Yaitu suplemen apigenin, quercetin gitu, bisa berupa pil, bisa juga dari makanan-makanan alami kayak ganggang coklat fukoidan yang sering kita bahas, bisa juga makanan-makanan lain yang mengandung polifenol gitu. Racun tipis dari tumbuhan yang secara spesifik telah diteliti bisa meredam dua hal tadi, khususnya CD36. Terus ya, yang keroknya dua hal itu senescent cell. Maka ya hal-hal yang bisa menekan senescent cell itu bakalan bagus lah untuk menekan keduanya. Kalau secara obat-obatan, yang anti-senescent cell ini disebut senolytic atau xenomorphic, tapi bisa juga nggak berupa obat-obatan, tapi berupa laku-laku tertentu, yaitu khususnya ya laku-laku yang memboosting autofagi dan atau ngencengin AMPK pathway namanya. Termasuk di situ ya, ngencengin kualitas tidur, menepis berbagai toksik, pakai suplemen tertentu, dan seterusnya. Pokoknya kata kuncinya yaitu tadi, boosting autofagi dan AMPK pathway. Terakhir, soal NNMT ini masih agak remang-remang, belum terlalu jelas, tapi dia itu munculnya dari dua sumber. Pertama dari liver, kedua dari adipose tissue alias jaringan penyimpan timbunan energi lemak. Apapun yang bisa mengoptimalkan fungsi liver, dia bakalan membantu neken NNMT dan demikian sebaliknya. Kalau adipose tissue tadi itu kaitannya sama obesitas, overweight, dan resistensi insulin, dan kadar triglycerid di tubuh kita. Nah gitu deh. Ini kayaknya cuma satu faktor yang kita mau sasar, yaitu memaksimalkan level NAD di tubuh kita. Tapi kalau kita tilik kata kunci yang muncul, lah ini hampir-hampir tersebut semua hal yang selama ini sering kita omongin untuk kesehatan jangka panjang. Nah, silakan aja lah ini direnungkan. Terima kasih.